Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Kali ini kalian akan kembali belajar bersama Miss Poni terkait dengan pembelajaran matematika. Minggu lalu kalian sudah belajar terkait operasi hitung bilangan bulat. Kali ini kalian akan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, ada sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif atau pertukaran berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan juga perkalian. Untuk penjumlahan, misalkan ada bilangan bulat A plus B atau A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya, bilangan bulat 5 ditambah 4. Bisa kalian tulis dengan 4 ditambah 5. Hasilnya akan tetap sama, yaitu 9. Yang kedua, bilangan bulat 7 ditambah negatif 3. Bisa kalian tulis dengan negatif 3 ditambah 7. Hasilnya sama dengan 4. Yang ketiga, negatif 4 ditambah negatif 3. Bisa kalian tulis dengan negatif 3 ditambah negatif 4. Maka hasilnya akan tetap sama, yaitu negatif 7. Oke. Yang kedua, untuk operasi hitung perkalian. Maka, jika ada bilangan bulat A kali B, bisa kalian tulis dengan B dikali A. Contohnya, yang pertama, misalnya adalah 5 dikali 2. Maka bisa kalian tulis dengan 2 kali 5. Sama dengan 10. Yang kedua, bilangan bulat negatif 3 dikali 7. Bisa kalian tulis dengan 7 dikali negatif 3. Maka hasilnya adalah negatif 21. Yang ketiga, bilangan bulat 2 dikali negatif 4. Bisa kalian tulis dengan negatif 4 dikali 2. Maka hasilnya akan tetap sama, yaitu negatif 8. Itulah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif terhadap penjumlahan misalnya adalah suatu bilangan bulat dalam kurung A plus B ditambah C. Bisa kalian tulis dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya, bilangan bulat 3 ditambah 5 ditambah 4. Bisa kalian tulis dengan 3 ditambah 5 ditambah 4. Dalam kurung didahulukan 3 ditambah 9. Maka hasilnya adalah 12. Contoh yang kedua, negatif 2 ditambah negatif 5 ditambah 7. Bisa kalian tulis dengan negatif 2 ditambah negatif 5 ditambah 7. Negatif 2 ditambah negatif 5 tambah 7, maka hasilnya 2.
Negatif 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 0. Untuk yang ketiga, 3 ditambah negatif 4 ditambah 5. Bisa kalian tulis dengan 3 ditambah negatif 4 ditambah 5. 3 ditambah negatif 4 tambah 5, maka hasilnya 1. Hasil akhirnya 3 ditambah 1 yaitu 4. Itu terkait dengan penjumlahan. Sekarang perkalian. Untuk perkalian, A kali B dalam kurung A kali B dikalikan dengan C, maka bisa kalian tulis dengan A dikali B kali C. Contohnya, yang pertama, misalnya bilangan bulat 3 kali 2 dikalikan dengan 4, bisa kalian tulis dengan 3 dikali 2 dikali 4. Dalam kurung didahulukan, maka 3 dikali 2 kali 4, 8. 8 dikali 3, maka hasilnya adalah 24. Selanjutnya, nomor 2. Misalnya bilangan bulat negatif 3 dikali 4 dikali 2. Maka kalian bisa tulis dengan negatif 3 dikali 4 kali 2. Dalam kurung didahulukan, negatif 3 dikali 8. Maka hasilnya adalah negatif 3 kali 8 yaitu negatif 24. Yang ketiga, negatif 2 dikalikan negatif 4 dikalikan negatif 1. Bisa kalian tulis dengan negatif 2 dikalikan negatif 4 dikali negatif 1. Negatif 2 dikali negatif 4 kali negatif 1 yaitu 4. Maka negatif 2 dikalikan 4 adalah negatif 8. Nah, itulah sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Terdiri dari 2, yaitu perkalian terhadap penjumlahan dan juga perkalian terhadap pengurangan. Sekarang Miss akan jelaskan yang pertama, yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Sifat distributif yang pertama yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Suatu bilangan bulat A dikali B plus C bisa ditulis dengan A kali B ditambah A kali C. Atau biasanya ini disebut perkalian pelangi, di mana A dikali B, A kali B ditambah A kali C, A kali C. Contohnya, yang pertama yaitu misalnya negatif 5 dikali 3 ditambah 4. Jadi prosesnya negatif 5 dikali 3 ditambah negatif 5 dikali 4. Negatif 5 dikali 3, kalian tulis terlebih dahulu, ditambah negatif 5 dikali 4.
Negatif 5 dikali 3 hasilnya negatif 15 ditambah negatif 5 dikali 4 hasilnya negatif 20. Negatif 15 ditambah negatif 20 maka hasilnya sama dengan negatif 35. Yang kedua, misalnya ada bentuk negatif 3 dikali 4 ditambah negatif 3 kali 2. Nah, kalian bisa rubah ke kebalikannya. Ya, negatif 3 dikali 4 ditambah negatif 3 dikali 2 bisa kalian tulis dengan negatif 3 dikali 4 tambah 2. Ya, bentuk yang ini bisa kalian rubah menjadi bentuk yang ini. Ini contohnya ya. Negatif 3 dikali 4 tambah 2, maka negatif 3 dikali, ingat, dalam kurung didahulukan. 4 ditambah 2 yaitu 6. Negatif 3 dikali 6, maka hasilnya negatif 18. Sifat distributif yang kedua yaitu perkalian terhadap pengurangan. Suatu bilangan bulat A dikali B kurang C bisa kalian tulis dengan A kali B dikurangi A kali C. A kali B dikurangi A kali C. Contohnya, bilangan bulat negatif 3 dikali 6 dikurang 2 bisa kalian tulis dengan negatif 3 dikali 6 dikurang negatif 3 dikali 2. Negatif 3 kali 6 dikurang negatif 3 dikali 2. Negatif 3 dikali 6 maka hasilnya negatif 18. Dikurangi negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6. Negatif 18 dikurangi negatif 6 bisa kalian tulis dengan negatif 18 ditambah 6. Maka hasilnya adalah negatif 12. Contoh yang kedua, negatif 2 dikali 5 dikurang negatif 2 dikali 4. Bentuk yang sebelah kanan bisa kalian rubah menjadi bentuk yang di sebelah kiri. Maka kalian bisa rubah bentuk ini menjadi negatif 2 dikali 5 dikurang 4. Negatif 2 dikali 5 kurang 4, 1. Negatif 2 dikali 1, maka hasilnya negatif 2. Itulah perkalian terhadap pengurangan. Nah, itu tadi terkait sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada komutatif, ada asosiatif, dan ada distributif.
Semoga kalian dapat memahami pembelajaran hari ini ya. Untuk mengukur pemahaman kalian, nanti Miss akan berikan latihan-latihan soal yang akan diupload pada Google Classroom. Demikianlah yang dapat Miss sampaikan. Selamat belajar ya, tetap semangat dan ingat selalu untuk menjaga kesehatan. Sampai jumpa.